Lagi baca buku apa? Lagi baca buku sejarah nih. Oh. Kenapa ya teks proklamasi itu ditulis dengan ejaan seperti ini? Oh, naskah itu dulunya diketik oleh Said Melik menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Oh, aku baru pertama kali dengar nama ejaan itu. Sebenarnya kita sudah beberapa kali loh berubah ejaan. Mau dengar tidak ceritanya bagaimana? Boleh, bagaimana itu? Pada tahun 1901, Charles Adrian Van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, serta Muhammad Thaib Sultan Ibrahim merancang sebuah ejaan yang bernama ejaan Van Ophuijsen. Ciri-ciri yang menonjol pada ejaan ini adalah bunyi Y dilambangkan dengan huruf J, bunyi J dilambangkan dengan huruf DJ, bunyi C dilambangkan dengan huruf TJ, bunyi KH dilambangkan dengan huruf CH, bunyi U dilambangkan dengan huruf OE, penggunaan tanda diakritik apostrof, dan penggunaan tanda diakritik trema atau dui titik. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 1947, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, ejaan Suwandi diresmikan. Ejaan tersebut mengatur beberapa hal, yaitu penggantian huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan huruf K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, di sebagai awalan dan di sebagai kata depan tidak dibedakan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A-U-1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mengatur beberapa hal, yaitu huruf TJ diubah menjadi C, huruf DJ diubah menjadi J, huruf J diubah menjadi Y, huruf NJ diubah menjadi NY, huruf SJ diubah menjadi SY, huruf CH diubah menjadi KH. Huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Serta kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Kemudian pada tahun 2015 ditetapkan perubahan penggunaan EYD menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perbedaan yang mendasar dari perubahan EYD dengan PUEB yaitu penambahan huruf vokal diftong EI. Di EYD hanya ada 3, yaitu AI, AU, dan AO. Penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang, tidak termasuk julukan. Sedangkan pada PUEB, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD, sedangkan pada PUEB, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Penggunaan partikel pun. Pada EYD ditulis terpisah kecuali yang lazim digunakan, maka penulisannya ditulis serangkai. Sedangkan pada PUEB, partikel pun tetap ditulis terpisah, kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. Penggunaan bilangan. Pada PUEB, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Penggunaan titik koma. Pada EYD digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata dan, sedangkan dalam PUEB penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. Selanjutnya, penggunaan tanda titik koma. Pada PUEB dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Penggunaan tanda hubung.
Pada POEB tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Selanjutnya, tanda hubung pada POEB digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Penggunaan tanda kurung dalam perincian pada EYD hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah. Sedangkan pada POEB tidak ada hal yang mengaturnya. Penggunaan tanda elipsis dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam POEB tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, EYD kembali digunakan. Tepat 50 tahun sejak pertama kali EYD ditetapkan pada tahun 1972. Perubahan mendasar pada EYD edisi 5 yaitu yang pertama, terdapat monoftong baru dalam EYD edisi 5, yakni EU. Selanjutnya, penulisan bentuk maha. Pada POEB, bentuk maha yang diikuti kata dasar pengacu nama atau sifat Tuhan kecuali Esa ditulis serangkai. Sementara itu, berdasarkan EYD edisi 5, bentuk maha yang diikuti dengan kata makna ketuhanan ditulis terpisah. Contohnya ialah Maha Kuasa, Maha Suci, dan Maha Pengampun. Yang ketiga, perubahan redaksi. Kata pemakaian diubah menjadi penggunaan, kata dipakai diubah menjadi digunakan. Yang keempat, pemindahan kaidah. Kaidah yang mengatur tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan dipindah ke pedoman umum pembentukan istilah atau PUPI. Yang kelima, penghapusan kaidah. Agar berfokus pada masalah ejaan, hal teknis lain seperti tata cara penulisan rujukan dan kutipan akan disusun dalam pedoman teknis tersendiri. Yang keenam, perubahan contoh, penambahan, pengurangan, dan penggantian. Misalnya, penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Yang ketujuh, perubahan tata penyajian isi. Misalnya, pada bab 4 dilakukan pemerincian bahasan menjadi dua, yaitu penulisan unsur serapan umum dan penulisan unsur serapan khusus. Kemudian, pemberian nomor pada setiap kaidah dalam bab 4 agar memudahkan perujukan. Gini. Wah, ternyata begitu ya sejarah ejaan di Indonesia. Tapi memangnya kenapa ejaan itu harus berubah? Kenapa harus berubah? Karena ini. Hal-hal yang melatar belakangi perubahan POEB menjadi EYD edisi 5 adalah yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Terpajanya pengguna bahasa Indonesia pada konsep-konsep keilmuan dan kebudayaan dalam tatanan masyarakat yang baru, konsekuensi logis dari cairnya batas-batas wilayah akibat perkembangan teknologi. Yang kedua, perlu penanganan yang sistematis dalam bentuk kaidah kebahasaan yang lebih adaptif, responsif, dan akomodatif. Pengguna bahasa dapat mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaannya dengan lebih tertib, baik, dan terarah. Dan yang ketiga, kembali menggunakan nama EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nama EYD telah muncul, melekat di lidah, mengendap di telinga, dan terekam dalam ingatan masyarakat penutur bahasa Indonesia sejak lama atau sudah setengah abad. Oh begitu, sekarang aku sudah paham. Menarik juga ya. Ya gitu deh. Sekarang kamu lanjutkan baca buku sejarahku, aku juga mau lanjutkan baca bukuku.